Baik, jadikanlah panas ini menjadi saksi di hadapan Allah. Jangan sampai takut dengan teriknya matahari. Hari ini kita jadikan aksi sebagai bukti bahwa kita mencintai NKRI. Kepada yang kami hormati Bapak Kiai Haji Rizal Fadilah, di mana lisannya beliau senantiasa menyampaikan suara-suara kebenaran, tulisan-tulisannya senantiasa memperkuat perjuangan kita, tulisan-tulisannya senantiasa memberikan kesadaran kepada bangsa dan rakyat Indonesia akan bahaya musuh bersama itu komunisme. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara seiman seperjuangan, alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober yang ditetapkan oleh keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967. Jadi sudah merupakan ketetapan tentang perlunya setiap 1 Oktober kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila, karena sekarang ini ada seperti pengaburan agar 1 Oktober tidak menjadi nilai penting dalam sejarah. Padahal kita tahu bahwa 1 Oktober itu adalah mulai gerakan pemberantasan G30S PKI. Itu mulainya 1 Oktober, sehingga disebut sebagai Hari Kesaktian Pancasila, karena Pancasila berhasil dipertahankan oleh upaya kudeta, oleh upaya pemberontakan dari yang namanya gerakan 30 September PKI. PKI itu komunis. Tadinya ideologi negara Pancasila ini akan diganti oleh ideologi komunis, tapi alhamdulillah bisa dipertahankan berkat pertolongan Allah, berkat umat Islam bergerak, berkat umat Islam bersama TNI bersatu untuk menggagalkan upaya kudeta dari PKI. Kita ingatkan itu terus-menerus. Bapak Ibu, saudara-saudara seiman seperjuangan yang saya hormati, tentu saja kita punya sejarah dahulu. Kejahatan PKI adalah pembunuhan, penyiksaan 6 jenderal, 1 perwira menengah, yang kuburannya, lubang buayanya ditemukan tanggal 3 Oktober. Tanggal 4 Oktober itu adalah pengangkatan jenazah. Tanggal 5 Oktober itu penguburan jenazah. Jadi 5 Oktober yang disebut Hari TNI itu sekaligus adalah hari waktu itu duka cita, yaitu penguburan 7 pahlawan revolusi itu. Artinya ada kesejarahan tinggi dalam konteks TNI. 5 Oktober, 1 Oktober, 5 Oktober itu berkaitan, karena TNI menjadi korban, seperti umat Islam juga menjadi korban daripada kebengisan PKI. 5 Oktober adalah hari TNI, yaitu hari jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Sebelumnya BKR, Badan Keamanan Rakyat. Jadi TNI itu tentara rakyat. Ini kalau kita memperingati 5 Oktober yang berbasis 1 Oktober, TNI itu tentara rakyat. TNI itu bersama-sama rakyat. Jadi kalau ada penyimpangan misalnya menjadi tidak bersama-sama rakyat, itu oknum-oknum yang harus diluruskan tentang pemahaman sejarahnya. 5 Oktober hari TNI, Hari Tentara Keamanan Rakyat. Rakyat harus aman di
bawah perlindungan TNI. Ini konteks historis. Ini sejarah yang dikaitkan dengan 1 Oktober dan 30 September. Nah, PKI itu komunis. Komunis itu punya karakter. Yang karakternya satu, materialisme. Segala sesuatu diukur materi. Kalau sekarang ini juga ukuran segala sesuatu itu materi, itu ada unsur-unsur ruh, nafas, PKI, komunis. Kalau segala sesuatu diukur materi, investasi, hutang luar negeri, atau mereka yang punya duit saja yang dihormati, maka itu ciri, itu komunis. Kemudian komunis itu anti agama, agama candu. Agama dianggap seperti apa? Narkoba, candu. Katanya orang beragama itu seperti orang berada di ruang-ruang utopia. Bahaya. Dan sekarang juga ada yang meminggirkan agama, tidak menjadikan nilai agama sebagai sokong guru pembangunan bangsa dan negara. Itu namanya nafas komunis. Komunis juga itu membalikan Pancasila, saudara-saudara sekalian. Memanipulasi Pancasila. Itu komunis. Dulu, ingat tuh tahun 1964. D.N. Aidin, ketua CCPKI, bikin bukunya, judulnya Membela Pancasila. Bayangkan itu, membela Pancasila tahun 64. Tahun 65 memberontak mau mengganti Pancasila. Jadi ciri komunisme itu atau paham komunis itu adalah memanipulasi Pancasila. Waktu di rezim Jokowi ini tahun 2020 ada namanya RUU haluan ideologi Pancasila. Betul tidak? Iya kan? Namanya Pancasila. Tapi ternyata isinya adalah merusak nilai-nilai Pancasila. Itu bau komunis itu. Tahun 2022 ada Kepres nomor 17 tahun 2022. Tahun 2023 ada Inpres nomor 2 tahun 2023. Ada Kepres 4 tahun 2023. Artinya baru-baru ini isinya adalah menganggap PKI dan keluarganya, aktivisnya sebagai korban atas pelanggaran HAM berat. Sebenarnya yang korban itu umat Islam dan TNI. Tapi tahun 2022-2023 dibalik, seolah-olah korban itu PKI. Oleh karenanya kan perlu disantuni katanya. Jokowi PKI. Jadi nuansa atau bau-bau PKI itu terasa, bukan dulu, sekarang. Betul. Tahun 2024 tah. Tahun iraha eta teh. Tahun ayeuna. Sekarang. Ada usaha yang disebut pencabutan ketetapan MPRS nomor 33 tahun 1967. Tanggal 9 September 2024. 9 September 2024 ingin membersihkan hubungan Soekarno dengan G30 SPKI.
Awalnya ingin membersihkan Soekarno, berikutnya ingin membersihkan PKI. Apa tidak bahaya, bapak-bapak, ibu-ibu? Bahaya. Bahaya. 2024. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil, September sekarang ini adalah bulan kelabu. September kelabu, mengambil Ibro 1965 PKI, sekarang neo PKI, neo komunisme. 9 September jelas tadi kan, kemudian 22 September itu ada yang namanya pasukan berani mati pembela Jokowi, mau kumpul di tubuh proklamasi, gagal karena kita ribut, media mengangkat, para aktivis berbicara, gagal. 20.000 tadinya mau kumpul, lu datangan 19 ekor, mungkin biayanya nggak ada, sudah tidak semangat lagi. Tapi intinya 22 September, 27 September, Amarita, itu ada namanya kelompok yang disebut dengan pasukan bawah tanah Jokowi. Jokowi deui. Jadi ada pasukan bawah tanah Jokowi yang melaporkan Roy Suryo atas kasus Papa. Jadi soal anak Jokowi itu Bu ya, itu 27 September. 28 September naon tah kamari kelompok gerombolan preman menyerbu dan hotel Kemang. Ada toko-toko di sana, ada forum tanah air, mau berdiskusi, mau bicara baik-baik, diserbu ke gerombolan premanisme 28 September. Jadi September kelabu ini, maka Oktober harus jadi Oktober ceria. Mulai 1 Oktober, 5 Oktober, 10 Oktober nanti hari kesehatan mental sedunia. Hari kesehatan mental sedunia 10 Oktober, 17 Oktober hari pemberantasan kemiskinan sedunia. Oktober ceria, September berduka. Ayo mulai 1 Oktober. Ini ujung dari jabatannya Presiden Jokowi. Jadi Jokowi ini lengser, harus kan? Pasti lengser 20 Oktober. Tapi juga kita berusaha dorong supaya lengser sebelum 20 Oktober. 1 Junte. Jadi harus nyanyi turun Jokowi sekarang juga. Ayo bareng-bareng turun Jokowi sekarang juga. Hop dulu. Sekarang Jokowi
Bui Jokowi sekarang ayo bareng-bareng. Bui Jokowi sekarang juga lahir. Gantung Jokowi sekarang juga. Ayo. Gantung Jokowi sekarang juga. Gantung Jokowi sekarang juga. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.